Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Ulfasa Fitri. Di sini saya bersama teman saya dari kelas 2B Administrasi Publik akan menjelaskan sedikit materi tentang filsafat liberalisme. Oke, apa sih itu liberalisme? Daripada bingung, stay tune ya. Halo, saya Ina Ulfasa Fitri. Saya akan menjelaskan pengertian liberalisme. Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan nilai politik yang utama. Selain itu, liberalisme juga merupakan salah satu contoh ideologi pragmatis karena ajaran-ajaran yang terkandung tidak dirumuskan secara sistematis dan terperinci, melainkan secara umum. Pengertian liberalisme dari berbagai bidang. Bidang ekonomi, liberalisme merujuk pada pasar bebas, interferensi pemerintah dalam perekonomian dibatasi atau bahkan tidak dibolehkan. Bidang politik, liberalisme dimaknai sebagai sistem dan kecenderungan yang berlawanan dan menentang sentralisasi dan absolutisme kekuasaan. Bidang sosial, yang pertama kebebasan menganut, meyakini, dan mengamalkan apa saja sesuai kecenderungan, kehendak, dan selera masing-masing. Yang kedua, liberalisme mereduksi agama sebagai urusan private. Selanjutnya, tujuan liberalisme. Liberalisme selalu memiliki tujuan kebaikan bagi keseluruhan, bukan hanya kebaikan suatu kelompok tertentu. Secara historis, liberalisme merupakan gerakan politik pertama yang bertujuan mendukung kesejahteraan semua orang dan bukan kelompok tertentu. John Locke adalah filosofi Inggris yang dianggap oleh banyak sejarawan sebagai leluhur spiritual sejati liberalisme. Pemikiran John Locke bahwa kebebasan yang menjadi nilai liberalisme dipahami sebagai ketidakhadiran interferensi eksternal dalam aktivitas-aktivitas individu. Kebebasan adalah hak properti private. Karenanya, pemerintah bersifat terbatas terhadap kehidupan warganya. J.J. Ross lahir di Swiss pada tanggal 28 Juni tahun 1712. Pemikiran J.J. Ross, pemerintah harus tetap berfungsi menjamin terlaksananya kebebasan individu dan masyarakat. Adam Smith merupakan filosofi yang berkebangsaan Skotlandia, lahir di Britania Raya. Adam Smith merupakan pendiri ekonomi liberal yang meletakkan dasar-dasar pemikiran liberal dalam ilmu ekonomi dan perdagangan dan kompetisi bebas.
Nah, selanjutnya perbedaan liberalisme dan libertarianisme berdasarkan pandangan tentang kebebasan individu. Liberalisme adalah kebebasan tidak dapat dikorbankan untuk nilai yang lain, nilai ekonomi, sosial, dan politik. Dan kebebasan bukan sesuatu yang absolut, hanya dibatasi demi kebebasan itu sendiri. Libertarianisme adalah kebebasan yang menjadi hak individu merupakan satu bentuk properti private. Tidak seorang pun atau apapun dapat merampas dan mencabutnya dari seseorang. Nah, tadi penjelasan sedikit tentang liberalisme. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Muhammad Bagas Tri Saputra. Halo, kali ini bersama dengan saya Bagas dan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah liberalisme. Yang pertama, liberalisme tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan. Ketika itu, masyarakat ditandai dengan dua karakteristik berikut. Anggota masyarakat terikat satu sama lain dalam suatu sistem dominasi kompleks dan kukuh, dan pola hubungan dalam sistem ini bersifat statis dan sukar berubah. Yang kedua, masyarakat ditandai dua garis besar, yaitu kaum aristokrat dan para petani. Apa sih itu aristokrat? Aristokrat adalah penganut cita-cita kenegaraan yang berpendapat bahwa negara harus diperintah oleh kaum bangsawan atau orang kaya dan orang yang tinggi martabatnya dan orang dari golongan bangsawan atau ningrat. Dan kalau para petani adalah para bawahan dari para kaum aristokrat. Yang ketiga, kaum aristokrat diperkenankan untuk memiliki tanah, sedangkan para petani berkedudukan sebagai penggarap tanah yang dimiliki oleh patronnya. Buat kalian yang belum apa itu patron, akan saya jelaskan. Apa sih patron? Patron adalah bangsawan yang memiliki sejumlah klien yang berada di bawah perlindungannya. Yang dimaksud klien adalah bawahan atau orang yang diperintah atau disuruh oleh sang patron. Yang keempat, kepemilikan tanah oleh kaum bangsawan, hak-hak istimewa gereja, peranan politik raja, bentuk dominasi yang melembaga atas individu. Jadi, para kaum aristokrat memiliki hak-hak yang tidak dimiliki oleh para petani. Dia berhak memiliki tanah, dia mempunyai hak-hak istimewa pada gereja dan peranan politik. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, liberalisme tidak diciptakan oleh golongan pedagang dan industri, melainkan diciptakan oleh golongan intelektual yang digerakkan oleh keresahan ilmiah dan artistik umum pada zaman itu. Dan pada zaman itu, rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencari pengetahuan yang baru oleh golongan intelektual sangat besar. Selanjutnya, prinsip-prinsip liberalisme. Yang pertama, mementingkan individu atau the emphasis in the individual. Liberalisme memandang individu memiliki hak dasar sebagai manusia yang tidak dapat diganggu-gugat. Kewajiban negara adalah melindungi setiap hak yang dimiliki oleh masing-masing individu. Yang kedua, ada kebebasan berbicara atau free of speakers. Kebebasan berbicara yang dimaksud adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan. Akan tetapi, dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. Yang ketiga, ada pemerintahan berdasarkan hukum atau the rule of law. Maksud dari pemerintahan berdasarkan hukum yaitu negara bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Yang keempat, memberlakukan perlakuan orang lain secara sama atau treat the other citizen equally. Dalam pandangan liberalisme, negara wajib untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap individu berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, pandangan politik, agama, dan lain-lain. Yang kelima, percaya terhadap Tuhan sebagai Sang Pencipta.
truth in God as the creator. Dalam pandangan liberalisme, bahwa setiap orang yang ada harus percaya bahwa ada Tuhan yang telah menciptakan ini semua di muka bumi ini. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah negara adalah alat. The state is an instrument. Negara adalah alat atau dalam kata lain, wewenang yang mengendalikan dan mengatur persoalan-persoalan yang bersifat bersama atas nama masyarakat. Macam-macam liberalisme. Macam-macam liberalisme ada dua, yaitu liberalisme klasik dan juga liberalisme modern. Liberalisme klasik. Prinsip-prinsip dari liberalisme klasik terletak pada pemikiran John Locke, Hobbes, Adam Smith, dan Spencer yang menyatakan bahwa keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan. Dan setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing yang akan menghasilkan paham baru. Ada dua paham yang menyangkut terhadap liberalisme klasik, yakni paham demokrasi politik dan kapitalisme ekonomi. Dalam paham liberalisme klasik, kebebasan berarti ada sejumlah orang yang akan menang dan sejumlah orang yang akan kalah. Kemenangan dan kekalahan ini terjadi karena persaingan bebas, sehingga kebebasan akan diartikan sebagai memiliki hak-hak dan mampu menggunakan hak-hak itu dengan memperkecil turut campuran pihak lain. Dalam hal ini adalah pemerintah. Kaum liberal menyatakan bahwa masyarakat pasar kapitalis adalah masyarakat yang bebas dan masyarakat yang produktif. Kapitalisme bekerja menghasilkan dinamika, peluang dan kesempatan, serta kompetisi yang sehat atas dasar kepentingan-kepentingan individu sebagai motor penggeraknya. Liberalisme klasik dengan landasan pembenar kebebasan bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar. Seperti pada contoh kasus upah kerja, dalam pemahaman liberalisme, pemerintah tidak berhak ikut campur dalam menentukan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah ketenaga kerjaan lainnya. Ini sepenuhnya merupakan urusan antara para pemilik modal atau pengusaha dan para pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terutama usaha-usaha industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Liberalisme modern. Prinsip-prinsip liberalisme modern terletak pada pokok pikiran Keynes, yaitu tokoh liberalisme modern pada abad ke-20. Paham liberalisme modern atau baru merupakan antitesa yang mengoreksi prinsip-prinsip fundamental liberalisme klasik atau lama sebagaimana diuraikan Spencer yang sebagian besar pijakan gagasan-gagasannya didasarkan pada pemikiran Adam Smith. Prinsip membebaskan individu-individu dalam mengelola dan menjalankan kehidupan ekonominya tanpa melibatkan pemerintah harus dihentikan. Pemerintah harus melakukan campur tangan lebih banyak dalam mengendalikan perekonomian nasional. Keynes mengatakan bahwa kegiatan produksi dan pemilikan faktor-faktor produksi masih tetap bisa dipegang oleh pihak swasta. Tetapi pemerintah wajib mengambil langkah-langkah kebijakan yang secara aktif akan dan harus mampu mempengaruhi gerak perekonomian negaranya. Oke, selanjutnya adalah penjelasan tentang negara-negara penganut liberalisme. Yang pertama Amerika Serikat, yang kedua Brazil, yang ketiga Peru, yang keempat Prancis, yang kelima Italia, yang keenam Jerman, dan terakhir Myanmar. Nah, untuk studi kasus kita akan membahas tentang negara Burma atau Myanmar, bagaimana liberalisme bisa terjadi di negara tersebut. Burma atau Myanmar adalah tempat yang secara geografis terpencil dan lebih terisolasi dari Indonesia dan juga negara yang jauh lebih miskin dari Indonesia. Sebelum kedatangan koloni Inggris di Burma, rahib dan ketua adat mempunyai kekuasaan di desa. Sifat kekuasaannya sangatlah konkret dan personal. Setelah menganeksasi kawasan-kawasan penting dari seperti Arakan,
Tenasserim dan Pegu, Inggris mulai mengimplementasikan sistem perdagangan bebas rentang waktu 1826 sampai 1852. Liberalisme ekonomi juga memperkenalkan sistem monetisasi di mana uang kas menjadi alat dominan pertukaran. Nah, monetisasi tidak hanya terjadi ketika masyarakat memerlukan barang impor seperti ikan, garam, dan pakaian, namun juga terjadi ranah tanah dan buruh yang terkomodifikasi. B. Struktur administrasi, hukum, dan pendidikan. Inggris dalam sistem administrasinya di Burma menekankan apa yang disebut sebagai self-governing institution, di mana administrasi pemerintah dipecah ke dalam otonomi desa model baru dengan tanpa mempertimbangkan kesatuan ikatan sosial organik yang sudah ada sebelumnya. Dalam hukum modern menggantikan hukum moral dan manhaj yang menjadi prinsip etika dalam relasi sosial di Burma. Dalam bidang pendidikan, sistem pendidikan monastik tidak lagi dianggap sebagai agen pelatihan moral, mengingat pendidikan keahlian bersifat sekuler mulai diperkenalkan. Yang tadinya orang tidak tertarik karena masih melihat birawan mempunyai peran penting dalam pendidikan tradisional, namun sedikit demi sedikit peran itu mulai tergantikan. Nah, walaupun liberalisme ini menciptakan dampak positif, tetapi juga ada dampak negatif kayak munculnya krisis sosial, yang kedua ada terbentuknya kelas menengah asing, yang ketiga suksesnya pertumbuhan dan gagalnya kesejahteraan. Jadi pasar ini mendorong orang untuk terus berproduksi dan menciptakan keuntungan meski harus merusak sosial dan organisme sosial. Jadi liberalisme ini mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif jika diterapkan. Terima kasih telah menyaksikan video liberalisme ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari video ini. Stay healthy and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.